Sebutkan sejarah jurnalistik. Pada zaman pemerintahan Gaius Julius Caesar pada tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi, itu di Pampang sebuah papan tulis atau Forum Romanum yang diletakkan di sebuah lapangan terbuka, di mana eh, forum itu berisi tentang dua yang akan dibahas, yaitu Akta Diurna dan Akta Senatus. Akta Diurna ini adalah keputusan dari rapat rakyat dan berita-berita lainnya. Akta Diurna ini merupakan alat propaganda pemerintahan Romawi yang memuat berita-berita mengenai peristiwa-peristiwa yang perlu diketahui oleh rakyat. Sedangkan Akta Senatus sendiri adalah laporan-laporan singkat tentang sidang-sidang Senat dan keputusan-keputusannya. Kenapa jurnalistik masuk dalam komunikasi massa? Kenapa jurnalistik itu masuk ke dalam komunikasi massa? Begini, eh, komunikasi massa itu kan komunikasi yang disampaikan melalui media massa yang disampaikan ke halayak luas. Nah, sedangkan jurnalistik sendiri adalah sebuah kegiatan eh, menyampaikan berita yang ia dapat ke halayak luas. Nah, hubungannya di sini adalah ketika jurnalis ini ingin menyampaikan berita, dia membutuhkan suatu wadah atau media untuk menyampaikan sebuah berita yang ia dapat. Nah, disinilah kenapa jurnalistik itu masuk ke dalam komunikasi massa, karena dalam penyampaian beritanya dia itu membutuhkan suatu media untuk menyampaikan berita yang ingin dia sampaikan. Sebutkan Undang-Undang Pers Pasal 3 Undang-Undang 40. Jelaskan peran pers. Fungsi pers itu ada 4, yaitu uh, informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Yang pertama itu kan tadi informasi, yaitu pers itu berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi, karena masyarakat itu memerlukan informasi untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua itu pendidikan, di mana dalam memuat sebuah konten atau berita, pers ini harus memuat uh, konten-konten atau berita-berita yang memuat tentang pendidikan atau pengetahuan, agar pesan atau media berita yang yang dia sampaikan itu dapat berguna bagi pelajar-pelajar yang ada, bagi pelajar-pelajar yang haus akan berita atau informasi. Yang ketiga itu hiburan, di mana berita-berita yang disampaikan oleh pers ini harus dapat mengimbangi berita-berita yang berat dengan berita-berita yang bersifat jokes atau hiburan, seperti kartun ataupun film-film yang bertemakan keluarga, atau bukan film, atau berita-berita yang bertemakan keluarga, seperti itu. Yang keempat adalah kontrol sosial, di mana sikap pers dalam melaksanakan fungsinya ditujukan terhadap perorangan atau kelompok dengan maksud memperbaiki keadaan dan tulisan yang bersifat kritik, baik langsung maupun tidak langsung. Sebutkan dan jelaskan 4 teori pers beserta negara-negara yang menganutnya. Teori otoriter itu di mana pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintahan yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Pada teori ini, pers itu tidak boleh mengkritisi alat-alat negara dan penguasa. Tambah lagi, pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Contoh negara penganutnya itu adalah Italia, Jerman, dan Korea Utara. Yang kedua adalah teori pers liberal,
di mana teori ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya, tetapi tidak semua hal yang dilakukan pers itu dapat dilakukan semaunya. Jadi masih ada kontrol dari pemerintah, tetapi tidak seketat pengawasan seperti otoriter tadi. Dan negara yang menganutnya itu adalah Amerika, Perancis, dan Inggris. Yang ketiga itu ada teori pers komunis atau Marxis. Teori pers yang satu ini mulai berkembang sejak awal abad ke-20, di mana sebagai akibat dari sistem komunis Uni Soviet. Media massa pada pers ini berperan sebagai alat pemerintah dan bagian integral dari negara. Jadi media massa mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Dan negara yang menganut teori ini adalah Uni Soviet atau sekarang yang dikenal sebagai Rusia. Yang keempat adalah teori pers tanggung jawab sosial, di mana teori pers ini adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak. Teori ini muncul pada awal abad ke-20 sama seperti teori komunis. Teori ini muncul setelah adanya protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori liberal. Yang perlu kita tahu bahwa teori ini memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya sehingga terjadi kemerosotan moral pada rakyat, sehingga konten-konten yang diberikan itu asal-asalan saja dan tidak ada koreksi dari pemerintah. Jadi pers dengan bebasnya mengeluarkan berita-berita atau informasi-informasi yang diberikannya tanpa ada pengawasan dari pemerintah. Dan negara-negara yang menganutnya ini adalah Amerika, di mana pada saat itu dianut pada tahun 1940-an, maksudnya